Elektabilitas ancur, Nasdem buka suara tawaran PDIP, Anies jadi cawapres Ganjar, waduh bakal setuju daripada kalah? Yang mengumumkan capres 11 bulan yang lalu juga belum memutuskan. Kami kan baru bulan April, jadi masih digodok, dilakukan pendalaman, tapi pasti akan diambil keputusan. Jadi bulan Juli, Agustus adalah bulan-bulan penggodokan, pematangan. Partai Nasdem menanggapi wacana Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa menyatakan pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai bakal capres di pesta demokrasi nanti. Meski begitu, kata Saan, pihaknya tidak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024 sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Sebelumnya PDIP tidak merasa jumawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas pada simulasi dua bakal capres atau head to head. Said menekankan Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies, dituturkan Said, merupakan dua sosok cerdas. Apalagi diketahui keduanya merupakan satu alma mater di Universitas Gadjah Mada. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Jika dilihat dari hasil survei Litbang Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto unggul saat head to head dengan Ganjar dan Anies. Berdasarkan hasil survei, jika pemilihan presiden digelar saat survei dilaksanakan dan Ganjar berhadapan dengan Prabowo, hasilnya Prabowo unggul atas Ganjar. Survei menunjukkan dalam skema tersebut Prabowo memperoleh 52,9%, sedangkan Ganjar 47,1%. Jika Prabowo berhadapan dengan Anies, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga unggul, bahkan selisihnya lebih lebar. Pada skema itu elektabilitas Prabowo 65,2% dan Anies 34,8%. Jarak keduanya sebesar 30,4% lebih lebar dari hasil survei sebelumnya, yaitu 24%. Jarak elektabilitas Anies juga terpaut jauh bila mantan gubernur Jakarta itu head to head dengan Ganjar. Survei menunjukkan elektabilitas Ganjar 60,1%, Anies 39,9% jika keduanya berhadapan. Selisihnya 20,2%, berubah tipis dari sebelumnya yang sebesar 19,8%. Melihat hasil survei itulah membuktikan bahwa mau bergabung ataupun tidak bergabung, Anies tetap kalah. Selain itu, Anies juga pembawa sial. Jadi tidak mungkin Anies menjadi cawapres Ganjar. Lagian ngapain Nasdem sok jual mahal dan pede banget Anies mau jadi cawapres Ganjar. Belum mau juga Ganjar berdampingan dengan Anies. Lagian juga terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar ataupun Prabowo. Sementara bagi Ganjar dan Prabowo, faktor siapa cawapres yang dipasangkan dengan mereka cukup menentukan siapa yang unggul, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup ketat. Akankah simulasi ini menjadi gambaran bagi duet yang akan tersaji di Pilpres 2024 mendatang? Masih terlalu dini untuk menjawab atau menyimpulkan. Tapi yang jelas kalau masih mau menaikkan nama Anies, maka koalisi perubahan yang dikomandoi Surya Paloh perlu berjuang ekstra keras karena usahanya mengenalkan Anies kepada publik belum memberikan harapan yang menggembirakan. Apa lebih baik ditawarkan sebagai cawapres saja atau malah ditinggal sekalian karena sudah mentok? Atau mungkin jika Surya Paloh sudah ngebet jadi partai penguasa, buang saja Anies dan merapat ke PDIP daripada harus menjodohkan Anies dengan Ganjar yang belum tentu menangnya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ganas, adik Prabowo malah dilaporkan usai tuding Jokowi dukung Prabowo, belum berkuasa aja udah ngibul. Hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara pendukung Jokowi melakukan pelaporan kepada Saudara Hasyim atas pernyataannya di salah satu media online yang mengatakan pada saat deklarasi Partai Golkar untuk mendukung salah satu calon presiden yaitu Prabowo Subianto bahwa sudah atas izin dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu kami dari Aliansi Mahasiswa keberatan
Karena kenapa? Saudara Hasyim telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo telah membantah melalui pernyataannya di media online bahwa dia tidak pernah memberikan restu atau atas izinnya kepada Partai Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto. Aliansi Mahasiswa Sultra pendukung Jokowi menyambangi Polres Kota Kendari Selasa 15 Agustus. Kedatangan mereka untuk melaporkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, dengan nomor LP STTLP-8-267-2023-SPKT Polres Kendari. Salah satu anggota Aliansi Mahasiswa Sultra pendukung Jokowi, Adi Maliano, mengatakan adik kandung Prabowo itu dilaporkan karena dianggap diduga telah melakukan pembohongan publik dan mencemari nama baik Presiden Joko Widodo. Selain itu, Hasyim dikatakannya telah menyebut Partai Golkar mau mendukung Prabowo sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 atas perintah Presiden Jokowi. Di sisi lain, Jokowi disebutnya menyatakan tidak pernah ikut mengurus dukungan parpol terhadap Prabowo. Oleh karena itu, pihaknya sedang berupaya menuntut Hasyim untuk membersihkan nama Jokowi dengan meminta maaf kepada kepala negara dan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dia juga meminta Hasyim untuk tidak lagi mencatut dan berbohong dengan menggunakan nama Presiden Republik Indonesia. Dan terkait dengan laporan tersebut, Hasyim dilaporkan dengan pasal tindak pidana kejahatan ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diatur dalam pasal 45A Jo 378 KUHP. Partai Golkar dan PAN sebelumnya resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo sebagai Capres 2024. Deklarasi ini juga dihadiri Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan jika dukungan Partai Golkar dan PAN untuk Prabowo Subianto sudah direstui oleh Presiden Jokowi. Saat itu, Hasyim menjelaskan perihal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu, kata Hasyim, menjadi sinyal jika Golkar akan merapat ke barisan partai pendukung Prabowo bersama dengan Gerindra pada pemilu nanti. Hasyim mengatakan, usai pertemuan saat bersalaman dengan dirinya, Erlangga dan rombongan melemparkan senyum yang menandakan adanya sebuah dukungan. Senyum itu juga dilempar oleh Prabowo dan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang kala itu mendampingi Prabowo. Lebih lanjut, Hasyim menyatakan jika dukungan itu juga atas restu dari Presiden Joko Widodo. Sangat menyejukkan sekali narasi ini, bukan cuma Jokowi dianggap lebih mendukung Prabowo, tapi juga narasi ini dianggap membenturkan PDIP dengan Jokowi. Ini strategi merangkul pihak Jokowi sekaligus mengadu domba dari dalam. Persis seperti kuda Troya yang menyusup lalu menghancurkan dari dalam ketika lawan lengah dan tidak waspada. Saya yakin kubu sebelah akan terus ngegas tidak peduli meskipun semua orang meminta mereka untuk stop catut nama Jokowi. Mereka akan terus mengeksploitasi nama Jokowi untuk kepentingan politik mereka. Hasil survei belakangan ini lebih memfavoritkan Prabowo. Kalian pikir ini karena apa? Ini karena ada sebagian yang dulunya mendukung Jokowi beralih mendukung Prabowo karena merasa Jokowi lebih mendukung Prabowo. Asalnya dari mana? Apalagi kalau bukan narasi barbar yang terus membuat persepsi Jokowi dukung Prabowo. Segala sesuatu yang diulang-ulang akan jadi kenyataan. Akhirnya sebagian percaya dan kemudian memilih Prabowo. Jebakan mereka mulai berhasil menangkap sebagian pendukung Jokowi. Kalau dulu di Pilpres 2019, kubu Prabowo tampil beda dengan Jokowi, merangkul kelompok intoleran dan oposisi sakit hati. Sekarang beda, Prabowo ikutan masuk ke pendukung Jokowi. Jualan produk bertema Prabowo akan lanjutkan kerja Jokowi. Waspadalah, kalau sudah berkuasa, topeng asli biasanya cepat atau lambat akan ketahuan. Bagaimana menurut Anda?